aku sudah memiliki ilmu kesaktian yang telah guru turunkan padaku. Aku tidak akan pernah menyerah. Aku anjurkan pada kalian dan pimpinan kalian untuk menyerahkan diri pada kerajaan Kediri. Aku akan membawa kalian ke hadapan Pangeran Gerbapati dan menjalani hukuman. Apakah ini sebuah tanda malapetaka yang akan terjadi di muka bumi Majapahit? Banyak orang meramalkan kedatangan Lintang Kemukus adalah pertanda sial. Semakin cepat kau menguasai ilmu kesaktian yang kuturunkan, akan semakin cepat pula kau masuk ke dalam perangkap yang dalam. Kelak, kau akan menjadi alat yang sempurna untuk mewujudkan semua cita-cita. Tidak ada satu orang pun di istana yang boleh mengeluarkan perintah selain aku. Tidak juga paman, karena paman hanya seorang manggala. Yang Maha Kuasa, apa yang akan terjadi pada tanah tumpah darah? Aku mohon, lindungilah rakyatku. Aku bersumpah, aku akan mempersembahkan jiwa dan ragaku demi menjaga kehidupan rakyatku. Apa yang harus aku lakukan? Sungguh berat rasanya beban yang ada di hati ini. Aku tahu, putraku masih terlalu muda untuk mengemban tanggung jawab yang berat. Kekuasaan yang diamanahkan padanya tidak selaras dengan kebijakan hatinya. Aku akan merasa sangat bersalah jika kekuasaan yang ia emban akan menyebabkan orang lain terluka dan tersakiti hatinya. Aku harus segera memohon kepada Kanda Prabu untuk mencabut sabdanya agar Garbapati segera turun tahta sebelum semua malapetaka ini terjadi. Punten dalam sewu, Kangbo. Kangbo hendak kemana? Aku ingin menemui Kanda Prabu, Rai. Tolong, Kangbo, jangan ganggu Kanda Prabu dulu untuk sekarang. Tampaknya dia sedang bersemedi untuk memecahkan masalah yang sangat berat. Tapi ada hal penting yang harus aku bicarakan kepada Kanda Prabu. Aku tahu, Kangbo. Tapi apa salahnya kalau Kangbo menunggu hingga persemedian Kanda Prabu usai? Tapi Rai, Kangbo, sebaiknya Kangbo beristirahat dulu. Kalian tidak usah kaget. Aku sedang menyusun rencana yang besar yang kelak akan melumpuhkan Majapahit. Tugas kalian, kacaukan kota raja, Kahuripan, dan Kediri. Bikin sibuk para manggala. Baik, Bu. Dan ingat, jangan sampai dari kalian tertangkap. Aku mempunyai rencana sendiri. Kipati Raga, aku masih tetap setia kepada Kipati Raga. Begitu juga aku, Kipati Raga. Tidak akan pernah mengecewakan Kipati Raga. Gusti Prabu Jayakatana, bersabarlah. Aku akan mewujudkan sumpah. Aku akan membayar semua rasa sakit hatimu terhadap Kartarajasa. Dan aku akan mendirikan kembali kerajaan Kediri baru. Gelang-gelang perlahan tapi pasti akan bangun. Habisin semuanya! Kuras semua hartanya!
Cepat! Ayo! Ayo cepat! Barang-barang kita banyak ya. Tapi aku benar-benar nggak nyangka kalau pedukuhan itu menyimpan harta kekayaan yang lumayan. Iya, betul sekali Ki. Kita banyak sekali mendapatkan barang rampokan. Kita bisa kaya Ki. Hoi, siapa kalian yang telah berani mengusik wilayah kekuasaan kami? Aku Singolahu. Mau apa kamu berlaga di hadapanku? Ku akui kau punya nyali. Tapi, kalau kau masih ingin tetap hidup, cepat serahkan harta hasil rampokan itu. Langkahi dulu mayatku kalau ingin bawa barang ini. Oh, itu pasti. Cepat, serang mereka. Ayo cepat, Suruh anakku menyerah. Kalau tidak habisi kamu. hei! Menyerah kalian semua! Menyerah! Ayo! Ayo! Hei! Ayo! Diam! Bener, Kebohir. Kalian. Jadi kalian sudah saling kenal? Bagus kalau gitu. Tetapi, kenapa Laung juga kalian tangkap? Bukankah dia hanya perampok biasa? Kami telah berjanji dengan Ki Arya Kalanayam untuk menguasai perampokan di wilayah Kediri, Kahuripan, dan Kota Raja. Jadi kami akan menangkap perampok yang bukan berasal dari kelompok kami. Jadi, sebenarnya kalian merampok untuk apa? Itu juga menjadi pertanyaanku. Setahu kami, pimpinan kalian bukan orang sembarangan. Tetapi kenapa kalian juga merampok? Pimpinan kami butuh biaya banyak untuk menaklukkan Majapahit. Sesakti apa pimpinan kalian? Kamu nanti akan tahu sesakti apa pimpinan kami. Gajah Mada Diam! Ini akibatnya kalau kalian tidak membayar hutang. Diam! Diam! Hentikan! Siapa kamu? Hentikan sebelum aku melukai kalian. Berani-beraninya kamu mencampuri urusan Ki Barong. Ayo,
Kalian berhati-hatilah. Aku yakin mereka pasti kembali. Terima kasih Kisanak. Untung Kisanak datang. Sudah menjadi kewajiban setiap umat manusia untuk saling tolong-menolong. Sebenarnya ini Kisanak siapa ya? Aku hanya seorang pengembara yang kebetulan lewat. Sekali lagi terima kasih Kisanak. Kalian semua kembalilah. Baik-baik Kisanak. Aku harus melihat lebih dekat apa yang terjadi dengan rakyatku. Jika terjadi sesuatu dengan mereka, akulah yang menjadi tangan pertama yang akan menolong mereka. Siapa kamu? Kenapa kamu berkeliaran di kota raja dengan gerak-gerik yang mencurigakan? Aku hanya seorang pengembara yang sedang berkelana. Aku akan melihat wajahmu. Jangan-jangan kamu adalah perampok yang selama ini berkeliaran di tempat ini. Percayalah Kisanak, aku tidak ada niat jahat. Berhenti! Aku akan percaya jika kamu memperlihatkan wajahmu. Kamu tidak mau memperlihatkan wajahmu. Baik. Jatinawang, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Siapa yang melakukan ini, Jatinawang? Dia orangnya. Hei, tunggu! Sudahlah, sebaiknya kita pergi dari sini. Ayo. Kakang Lawe. Hamba Gusti Prabu. Anabram. Hamba Gusti Prabu. Aku baru saja mendapat laporan bahwa di berbagai padukuhan sedang marak terjadi perampokan. Segeralah bentuk beberapa regu pasukan untuk berpatroli dan mengamankan padukuhan dan kampung-kampung di sekitar kota raja. Sendiko Gusti Prabu. Hamba mohon pamit.
muridmu ini. Aku benar-benar tidak berniat untuk melukai guru. Nyuwun sewu pangeran. Bagus. Bagus sekali. Hamba bangga bahwa ilmu kanuragan pangeran sudah bertambah maju. Apakah benar guru tidak apa-apa? Maaf atas kelancanganku, guru. Nyuwun sewu pangeran. Tidak perlu meminta maaf. Hamba tidak apa-apa. Hamba bangga sekali sekarang bahwa pangeran bisa menyaingi ilmu kesaktian hamba. Hamba mohon pamit. Silakan, guru. Ampun pangeran, saya pun turut bangga karena sekarang pangeran sudah sangat sakti. Sekarang aku sudah sakti. Tidak ada orang lain yang menganggapku lemah. Aku akan mempertunjukkan pada alam semesta. Tidak ada orang lain yang lebih sakti daripada diriku. Aku, Pangeran Garbapati, Yuwa Raja Kediri, dan calon pewaris tahta kerajaan Majapahit. Kejadian alam ini. Benar, Dimas. Aku merasakan kalau kejadian alam ini bukanlah kejadian alam biasa, tetapi kejadian alam ini disebabkan oleh kesaktian orang-orang. Kakak, menurutmu orang sakti mana yang sedang memamerkan kesaktian? Kalian. Bocah insan, mau apa kamu? Berani-beraninya kalian menyebutku anak ingusan. Lebih baik kamu pergi dan jangan ikut campur urusan kami. Kalian belum tahu siapa aku. Rupanya kamu menantang kami. Sepertinya orang yang kita cari ada sekitar sini. Maida juga merasa seperti itu, Eyang. Menyerahlah kalian. Kami tidak akan menyerah.
aku akui, anak ini sangat sakti. Ditambah lagi dengan si tubuh bangka ini, aku dan pasukanku tidak mungkin meladeni mereka. Kita lari saja. Menyerahlah, Paman. Mada, bawa Gendro ke Kediri. Eyang akan menyusul penjahat yang lain. Aku harus bisa mengungkap siapa mereka. Baik, Eyang. Kimaro, tunggu. Mana Bopo? Kau mau kemana kamu? Aku ingin menyelamatkan Bopo. Kamu sama aja bunuh diri kalau ingin menyelamatkan bopomu. Tapi Ki, Sudah, nanti kita cari cara lain untuk membebaskan bopomu. bagaimana kalau dia mencelakai Bopo? Kamu harus tenang, Kebuya. Mereka itu kesatria, jadi tidak mungkin mereka itu mencelakai Bopo. Dan aku nanti akan menyelamatkan bopomu, Kebuya. Berjanjilah padaku, kalau Kibar mau menyelamatkan Bopo. Ketahuilah, pantang bagi anak buah Ki Arya Kalana yang berbohong. Asal dia jangan mengungkapkan apa yang sudah kita bicarakan. Apalagi dia menyebut nama Ki Arya Kalana yang di hadapan orang-orang kerajaan. Kalau sampai dia melakukannya, maka dia akan mati. Ngerti kamu? Mada, di mana Paman Wungkuk? Yang Wungkuk masih mengejar yang lain, Paman. Mada kesini untuk memasukkan dia ke penjara. Bagus. Sudah saatnya orang seperti kamu ditangkap dan diadili. Prajurit, Hamba Gusti. bawa dia ke dalam penjara. Sendiko Gusti. Dan Mada, saya harus bilang Doro Putri ini. Nyun Sewu, Doro Putri. Kabar baik, Doro. Dan Mada sudah pulang. Apa itu benar, Mbok? Njen, Doro. Benar. Saya melihat sendiri kalau Den Mada sudah pulang, Doro. Aku tidak boleh menunjukkan kelemahan dan kesedihanku di depan Mada. Nyun Sewu, Doro Putri. Bukankah sebaiknya Doro Putri
Bilang sama Den Mada apa yang mereka telah perbuat kepada Ndoro Putri. Tidak, Mbok. Beban pikiran Mada sudah terlalu berat. Aku tidak mau menambah beban Mada lagi, Mbok. Ampun Pangeran, Mada berhasil menangkap Paman Gendro. Kamu telah berhasil menangkap Suro Gendro. Bagaimana dengan Kebo Ireng? Ampun Pangeran, Mada belum berhasil menangkap Kebo Ireng karena dia kabur bersama. Aku tidak perlu tahu dia kabur bersama siapa. Sekarang, aku perintahkan kamu untuk pergi dan menangkap Kebo Ireng. Dan ingat, jangan pernah menginjakan kaki di istana ini sebelum kamu menangkap Kebo Ireng. Ingat itu. Sendiko Pangeran. Tapi Mada minta izin untuk menemui Byung dulu. Silakan. Tapi jangan lama-lama. Kamu harus menjalankan perintahku. Sendiko Pangeran, Mada mohon pamit. Sekali lagi kau berani menantangku, aku tidak segan-segan akan menghabisimu. Kau sang gajah Mada, kesatuan serta. Kau sang gajah Mada, kesatuan serta. Byung, kenapa wajah Byung tampak pucat? Apa Byung sakit? Tidak, Mada. Byung tidak sakit. Byung hanya rindu sekali dengan kamu, Nak. Byung, maafkan Mada karena Mada selalu meninggalkan Byung. Tidak apa-apa, Mada. Byung tahu kamu pergi untuk menjalankan tugas. Byung, izinkan Mada untuk menangkap Kebo Ireng yang belum berhasil Mada tangkap. Iya, Mada. Tentu saja Byung izinkan. Pergilah, Nak. Tunaikan tugas kamu dengan baik. Terima kasih Byung, dan jaga kesehatan Byung. Mbak Surti. Nje Den Mada. Tolong jaga Byung. Baik Den Mada. Mbak. Nje. Apakah mereka memperlakukan Byung dengan baik? Iya, Nak. Byung senang sekali di sini. Dan mereka juga memperlakukan Byung dengan baik. Syukurlah. Lagi pula, selama Byung bisa bersama dengan kamu, Byung sudah bahagia, Nak. Sekarang pergilah. Tunaikan tugas kamu. Baik Byung, Mada mohon pamit. Byung. Ndoro. Ndoro Putri. Ndoro. Ndoro. Kenapa perasaanku jadi tidak enak? Sebaiknya aku kembali ke kamar.
Pangeran. Kenapa kamu masih di sini? Ampun Pangeran, Mada hanya ingin... Cepat kamu pergi mencari Kebo Ireng dan jangan buang waktu lagi. Sendiko Pangeran. Jangan pernah kembali sebelum kamu berhasil menangkap Kebo Ireng. Sendiko Pangeran, Mada mohon pamit. Aku akan menghabisimu di tengah jalan nanti, Mada. Dan kamu tidak akan pernah bisa kembali menginjakkan kakimu di istana Kediri. Ndoro, sadar Ndoro. Syukurlah, akhirnya Ndoro Putri sudah siuman. Saya tidak apa-apa, Mbok. Saya baik-baik saja. Nyun sewu Ndoro. Tapi Ndoro kelihatan lemah dan kesakitan, Ndoro. Apa lebih baik saya panggilkan Denmada saja, Ndoro? Biar Denmada tahu kalau keadaan Ndoro Putri seperti ini. Jangan, Mbok. Jangan mengganggu Mada. Dia sedang menjalankan tugas penting dari kerajaan. Nyun sewu Ndoro Putri. Tapi bagaimana dengan Ndoro Putri? Ndoro Putri juga lebih penting badan Mada. Saya tidak apa-apa, Mbok. Mbok tidak usah khawatir. Nja, Ndoro. Kalau begitu, Ndoro Putri istirahat dulu. Nyun sewu Ndoro Putri. Saya akan pergi dulu, akan mencari tabib buat ngobatin Ndoro Putri. Iya, Mada. Paman. Mada, Paman ingin bertanya sesuatu kepadamu. Beberapa hari yang lalu, ada surat ancaman datang ke istana. Dan ancaman itu ditujukan kepada kau. Apa di luar sana kau sedang bermasalah dengan seseorang? Paman, Mada memang sempat bertarung dengan anak buah Ki Arya Kalanayang. Apakah itu surat darinya? Arya Kalanayang. Aneh sekali. Rasanya Paman baru pertama kali mendengar nama itu. Siapa dia, Mada? Entahlah Paman. Mada belum tahu pasti. Tapi yang jelas Kebo Ireng dan Paman Gendro bergabung dengan anak buah Ki Arya Kalanayang. Begitu rupanya. Benar Paman. Dan nampaknya mereka bukan sekedar pendekar biasa. Maksudmu, Mada? Dia memiliki anak buah yang mempunyai ilmu kanuragan dan bela diri yang cukup mumpuni. Mada, kamu tidak boleh menyelidiki ini sendirian. Paman akan minta izin kepada Pangeran Garbapati untuk pergi menemanimu. Jangan Paman. Kalau Paman ikut pergi, Kediri akan terancam. Mada merasa mereka punya tujuan untuk menghancurkan Kediri. Jadi lebih baik Mada saja yang pergi. Baiklah, Mada. Tapi berhati-hatilah. Baik Paman. Siapa sebenarnya Arya Kalanayang itu? Dan apa hubungannya dengan Suro Gendro? Aku harus segera mencari tahu. Para pendekar bodoh itu hanya bermulut besar. Mereka tidak setangguh yang aku kira. Melawan Mada dan yang Wungkuk saja mereka tidak bisa. Melawan mereka biarkan aku tertangkap. Mendekam di penjara busuk ini. Hei, kau! Tutup mulutmu, atau kau akan kami pindahkan ke penjara bawah tanah! Lihat saja nanti. Setelah aku keluar dari sini, kalian adalah orang pertama yang akan kupatahkan tulang-tulangnya. Silakan kalau kamu bisa. Hei! Bertarunglah denganku! Ayo kita bertarung sampai mati! Sini kalian! Hei! Sini! Cukup, Gendro.
siapa Arya Kalanayan itu? Aku tidak mengenal. Kalau kau belum mengenalnya, bagaimana mungkin kau bisa bersama dengan anak buahnya? Lembu Sora, aku ini memang pendekar hitam. Tapi pantang bagiku berbohong. Jangankan mengenal, bertemu dengannya saja aku belum pernah. Gendro, katakan yang sebenarnya. Atau kau akan menghabiskan sisa umurmu ini di dalam penjara. Lembu Sora, bertarunglah denganku. Jika kamu menang, kamu boleh membunuhku. Tapi jika kamu kalah, kamu harus membebaskanku. Aku bukan Manggala yang bodoh, Gendro. Aku tidak akan membunuh tawanan sebelum pengikut dan pemimpin yang lainnya ikut tertangkap. Lembu Sora, keluarkan aku! Ayo hadapi aku! Lembu Sora, keluarkan aku! Kibar, kapan kita harus bertindak untuk membebaskan Bopoku dari tahanan? Sabarlah. Kita tidak boleh bertindak gegabah. Kami bukan komplotan bertopeng yang suka bertindak ceroboh. Kibaro, jangan sembarang bicara, Kak. Buktikan keberanianmu dan pasukan. Jangan hanya diam dan berpangku tangan seperti ini. Kamu ini benar-benar bikin aku kesal. Sudah aku katakan berkali-kali, sabar. Tidak paham-paham juga kamu. Majulah, Kibar. Kamu ingin menguji kesaktianku. Aku tidak takut padamu. Sekali lagi kau berani menantangku, aku tidak segan-segan akan menghabisimu. Ngerti kamu? Jadi, jaga sikap dan ucapan. Aku, Ki Barong, bukan pendekar yang suka ingkar janji. Jika aku bilang akan membebaskan Bopomu, pasti itu akan aku lakukan. Tapi aku menunggu waktu yang tepat karena menyerang istana butuh waktu dan strategi yang jitu. Jadi kita menunggu waktu mereka lengah. Punten dalam sewu, Gusti. Ada apa kau menemui saya? Ampun, Gusti. Hamba ingin memberitahu Gusti kalau Ndoro Putri saya sedang sakit. Hamba butuh tabib untuk mengobati Ndoro Putri. Mbok Surti, di Kediri ini belum ada tabib. Tapi jika memang membutuhkan, kita harus menjemputnya dari Majapahit. Dan itu membutuhkan waktu paling cepat 1 hari 1 malam. Baik, Gusti. Saya akan tetap pergi ke Majapahit. Yang penting Ndoro Putri saya sembuh, Gusti. Iya, silahkan. Tapi prajurit di sini tidak ada yang bisa mengawalmu. Nggih, Gusti. Tidak apa-apa. Saya akan tetap pergi, Gusti. Iya, Mbok. Silahkan pergi. Baik, Gusti. Saya mohon pamit. Punten dalam sewu, Gusti. Tadi saya sudah memasukkan racun ke makanan Nyimas Lailan Mangrani. Bagus. Tapi ingat, jangan beritahu siapa-siapa bahwa kamu sudah membubuhi racun di makanan Nyimas Mangrani. Mengerti? Mengerti, Gusti. Kembali ke tempat. Sendiko, Gusti.
Bagus. Semoga saja racun itu bekerja dengan baik. Jadi setelah Mbok Surti kembali dari Majapahit, saya pastikan Nyimas Mangrani sudah tewas. Dimas, apa yang kamu lakukan? Untuk apa kamu menyamar dan pergi keluar istana? Kau sang gajah mada, ku satukan serta. Kau sang gajah mada, ku satukan serta. Sugeng Rawu Paman. Aku mohon maaf karena meminta Paman datang ke sini di tempat yang tidak layak seperti ini. Punten dalam sewu, Raden. Raden sudah saya anggap sebagai anak saya. Jadi jangan ada kata sungkan di dalam hati Raden untuk meminta bantuan dari saya. Paman, aku sudah memikirkan nasihat Paman untuk mengangkat seorang Mahapati. Tapi setelah aku renungkan, apakah ini waktu yang tepat untuk mengadakan pengangkatan itu? Kondisi Majapahit sedang tidak menentu. Sementara, salah satu menggalaku Nampi entah berada di mana. Punten dalam sewu, Raden. Saya sangat mengerti kegelisahan hati Raden. Punten dalam sewu, Raden. Selalulah berpikir dengan jernih. Karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Terima kasih sudah mengingatkanku, Paman. Lalu, Paman, bagaimana dengan Lintang Kemukus tersebut? Sampai kapankah Lintang Kemukus ini akan terus berada di langit Majapahit? Nyisanak, apa yang terjadi di sini? Mengapa para warga tergesa-gesa pergi dari sini? Ampun Gusti, kami hendak mengungsi dari kampung kami. Kampung kami sudah tidak aman lagi. Rumah-rumah kami sering dirampok. Dan sebagian anak laki-laki di kampung kami diculik, entah dibawa kemana. Permisi Gusti. Dirampok? Dan anak laki-laki mereka diculik? Dimas, aku rasa mereka dipaksa untuk menjadi pasukan perang, tapi bukan untuk membela kerajaan Majapahit. Kira-kira siapa yang sudah melakukan semua ini? Kakak, ayo kita lihat. Ayo. Ha! Berhenti! Mau apa kalian? Kami akan menghabisi kalian! Ki Barong, gawat Ki. Sepertinya orang-orang istana sudah mengetahui kejahatan yang telah kita lakukan. Karena
Baru saja kami melihat 2 manggala istana yang berkeliaran di sekitar sini. Ini pasti ulah anak kecil yang bernama Mada itu. Lalu kita harus bagaimana, Ki? Tingkatkan kewaspadaan kalian. Jangan sampai pihak kerajaan mengambil tindakan sementara pimpinan kita belum menyelesaikan semedinya. Ngerti, Ki? Aku harus segera menemui Kang Mas Garbapati. Aku tidak bisa tinggal diam. Apalagi di luar istana sedang terjadi banyak masalah. Hei! Siapa kamu? Hei, jangan lari! Tunggu! Tunggu! Dalam sewu, Gusti Putri. Prajurit, ada apa di luar sana? Ampun, Gusti. Ada penyusup masuk halaman istana. Cakra, ayo kita ke sana. Sendiko, Gusti Putri. Jangan sampai penyamaranku dilihat oleh Kang Bogitaria dan Cakradara. Mereka pasti akan melaporkannya kepada Kanjeng Ibu. Nimas Aditya? Mohon ampun, Raden. Maafkan hamba. Hamba tidak sengaja melakukannya. Hamba tidak tahu kalau ini adalah Raden Aditya. Tidak apa-apa, Cakra. Seharusnya aku yang meminta maaf karena aku telah membuat kalian mengira kalau aku ini penyusup. Dimas, apa yang kamu lakukan? Untuk apa kamu menyamar dan pergi keluar istana? Aku hendak pergi ke Kediri, Kang Bo. Untuk apa? Ada sesuatu yang sangat penting yang aku harus sampaikan kepada Kang Mas Garbapati. Dan sekaligus, aku ingin melihat lebih dekat apa yang sedang terjadi di Kota Raja, Kahuripan, dan juga Kediri. Jika boleh tahu, apa yang ingin kamu sampaikan kepada Dimas Garbapati? Aku tidak bisa mengatakannya kepada Kang Bo. Aku harus segera menyampaikannya kepada Kang Mas Garbapati. Baiklah, aku akan menemanimu. Tidak, Kang Bo. Aku takut jika kita pergi bertiga, itu akan sangat rumit. Apalagi saat ini Romo Prabu sedang banyak pikiran. Itu akan menambah beban pikiran Romo Prabu. Aku mengerti, Dimas. Tapi jika kamu pergi sendirian, aku akan mencemaskanmu. Tenanglah, Kang Bo. Aku bisa menjaga diri. Tapi tolong rahasiakan kepergianku dari Kanjeng Ibu Dara Jingga. Aku tidak mau membuat dia resah. Baiklah, Dimas. Jika itu kemauanmu, pergilah. Hati-hati, Dimas. Aku pamit, Kang Bo. Aneh. Apa sebenarnya yang hendak Dimas Aditya bicarakan kepada Dimas Garbapati? Punten dalam sewu Kanda. Dinda mohon, sudilah kiranya Kanda mengizinkan Dinda untuk bertemu dengan Pangeran Garbapati. Dinda sangat ingin bertemu dengannya, Kanda. Dinda, sebaiknya kau urungkan niatmu itu. Kondisi di luar sana masih sangat berbahaya. Dan aku tidak ingin terjadi sesuatu padamu. Lagi pula, Garbapati sedang melaksanakan tugasnya sebagai Yuwaraja Kediri. Ampun, Kanda. Tapi perasaan Dinda sangat tidak enak.
Dinda harus bertemu dengan Pangeran Garbapati. Dinda, kedatangan kita hanya akan mengganggu konsentrasi Garbapati. Sebaiknya kita menunggu di saat yang tepat. Bukankah kita sedang memberikan dia kesempatan untuk menunaikan tugasnya sebagai Yuwaraja? Biarkan dia bekerja tanpa campur tangan dari kita. Ananda Gitaria. Hamba Kanjeng Ibu. Apakah kau melihat putraku, Raden Aditya Warman? Ananda Gitaria. Kenapa kamu diam? Ampun Kanjeng Ibu. Sepertinya Ananda melihat Dimas Aditya di tempat peristirahatan istana. Sekarang aku tenang mengetahui dia berada di dalam istana. Kau jaga Dimasmu. Jangan sampai ia keluar dari dalam istana. Sendiko Kanjeng Ibu. Cakra, sepertinya aku harus izin ke Romo Prabu untuk kembali ke Kahuripan. Mohon ampun Gusti Putri. Kahuripan? Untuk apa Gusti? Aku ingin membuntuti Dimas Aditya. Dan aku ingin mencari tahu apa yang dia lakukan di Kediri. Mohon ampun Gusti Putri. Jika memang itu kehendak Gusti Putri, hamba selalu sedia menemani. Jatinawang, sebaiknya kamu jangan banyak bergerak. Kamu tunggulah di sini. Guru, kami pamit. Baik, baik. Berhati-hatilah. Aku harus cepat sampai ke Majapahit. Apa kalian? Kita temukan mangsa. Tolong, pergi kalian! Tolong! Tolong! Kalian mau apa pergi? Tolong! 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 Jatinawang, sepertinya ada yang minta tolong. Iya. Ayo kita ke sana. Tolong, pergi kalian! Tolong! Kalian sudah mengganggu waktu makan kami. Simbo tidak apa-apa. Tidak, Jatinawang. Terima kasih, Sauling. Jatinawang, untung ada kalian. Kalau tidak, Simbo pasti sudah mati di tangan mereka. Sama-sama, Mbok Surti. Kalau kami boleh tahu, Mbok Surti hendak kemana?
Kenapa Mbok Surti sendirian berada di hutan seperti ini? Simbok mau ke Majapahit. Simbok mau mencari tabib untuk mengobati Ndoro Putri yang sedang sakit. Nyimas Mangrani sakit? Iya, Jatinawang. Beliau sekarang ada di Kediri. Baiklah, Mbok. Kami akan menemani Mbok ke Majapahit. Perjalanan ke sana bukan hal yang mudah. Banyak halangan dan rintangan. Benar, Mbok Surti. Sangatlah berbahaya jika Mbok Surti pergi sendirian. Terima kasih, Soling. Jatinawang. Simbok senang sekali kalau kalian berdua mau menemani Simbok ke Majapahit. Ayo, Mbak. Siapa orang ini? Ilmu kanuraganya sangat tinggi sekali. Tapi, kenapa tiba-tiba dia menyerangku? Ini bukan gejala alam biasa. Ini tanda dua kesaktian bertarung. Eyang, terima kasih karena Eyang sudah menolong Mada. Berhati-hatilah, Mada. Rupanya lawanmu itu bukan orang sembarangan. Siapa dia, Eyang? Apakah Eyang mengenalinya? Entahlah. Mata batin Eyang tidak bisa menembus siapa orang di belakang jubah itu. Kibar, apa yang sebenarnya terjadi? Pangeran Garbapati ada di sekitar sini. Kita bisa mati konyol di tangannya kalau sampai dia menemukan kita. Jadi benar, dia Garbapati. Biar aku yang menghadapinya. Berani-beraninya mereka mengancamku.